pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang dimana judul dari penelitian kami adalah evaluasi jaringan komputer di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tasikmalaya menggunakan metode quality of service. Next. Di sini kami beranggotakan 2 orang yang dimana saya sendiri Cindy Susanti dengan akhiran NPM 001 dan rekan saya Adila Maulida Arifin dengan akhiran NPM 097. Oke, next. Nah, latar belakang dari penelitian yang kita lakukan di mana di era digital saat ini jaringan komputer menjadi infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pendidikan, baik itu dalam proses pembelajaran maupun administrasi. Kualitas jaringan yang sangat baik akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas akses informasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar. Penelitian yang kita lakukan itu di Mandua Kota Tasikmalaya pada periode Maret sampai Mei tahun 2026 dengan pengukuran pada pagi hari, siang hari, dan sore hari untuk mendapatkan gambaran kondisi jaringan secara menyeluruh. Next. Nah, permasalahan yang kita temui yaitu penggunaan kabel UTP ini jaraknya jauh, lalu pernah terjadi gangguan total di mana si tower ISP-nya ini roboh. Kemudian perangkat jaringannya itu mulai menua dan yang terakhir itu pengaturan akses Wi-Fi-nya belum optimal. Next. Nah, di sini ada tujuan dan metode penelitian di mana tujuan penelitiannya itu yang pertama mengevaluasi kinerja jaringan komputer di Mandua Kota Tasikmalaya, lalu mengidentifikasi permasalahan jaringan yang ada di sekolah tersebut, kemudian mengukur kualitas jaringan dengan menggunakan metode quality of service dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian metode penelitian yang kita lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di mana teknik pengumpulan datanya itu terdapat 3 teknik. Yang pertama itu wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang terakhir itu studi pustaka. Next. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang parameter QoS. Evaluasi jaringan ini dilakukan menggunakan metode quality of service yang dimana sebagai pendekatan untuk mengukur kualitas layanan jaringan secara menyeluruh. Metode ini juga menggunakan beberapa parameter utama, yaitu yang pertama throughput, packet loss, ada delay, dan juga jitter, yang dimana masing-masing memiliki peran dalam menggambarkan performa jaringan. Throughput dilakukan untuk melihat kecepatan transfer data, sedangkan delay dan jitter menunjukkan tingkat keterlambatan serta kestabilan dalam pengiriman data. Sementara itu, packet loss digunakan untuk mengetahui seberapa banyak data yang hilang selama proses transmisi. Dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, kualitas jaringan dapat dianalisis secara objektif, terukur, dan lebih akurat. Next. Jadi hasil pengukurannya di Mandua Kota Tasikmalaya itu, jaringan di Mandua Kota Tasikmalaya menggunakan topologi mesh dengan perangkat utama yaitu router mikrotik, serta didukung oleh 2 ISP dengan total bandwidth 150 Mbps. Jaringan ini digunakan oleh sekitar 60 perangkat yang terhubung untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil pengukuran quality of service ditemukan bahwa throughput jaringan cenderung tidak stabil, terutama pada jam sibuk. Selain itu, nilai packet loss-nya juga tergolong sangat tinggi, bahkan mencapai 100% pada waktu-waktu tertentu, yang menunjukkan adanya kehilangan data yang signifikan. Namun, nilai delay dan jitter masih berada dalam kategori yang sangat baik, sehingga menunjukkan bahwa sistem routing masih berjalan dengan optimal. Next. Oke, mungkin dari rekan-rekan apakah ada yang ditanyakan? Boleh silakan. Oke, silakan. Boleh? Silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ariani. Di sini saya ingin bertanya dari hasil penelitian Anda. Pertanyaannya yaitu apa saja faktor penyebab tingginya packet loss yang dari 43 sampai 100% tersebut yang ditemukan dalam pengukuran QoS. Oke, operator boleh next ke permasalahan. Tadi sudah sempat disinggung ya permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut,
yaitu penggunaan kabel UTP-nya ini jaraknya jauh, kemudian terjadinya gangguan total yang dimana si tower ISP-nya itu roboh, terus juga perangkat jaringan yang ada di Sekolah Menengah 2 Kota Tasikmalaya ini sudah mulai menua dan si perangkat akses Wi-Fi-nya itu belum optimal seperti itu. Ada lagi? Boleh? Silakan. Izin perkenalkan diri ya, nama saya Dalia Mutiara. Izin bertanya, apa saja rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh kalian untuk mengatasi permasalahan jaringan komputer di MAN 2 Kota Tasikmalaya? Baik, operator bisa di next ke kesimpulan. Jadi, rekomendasi yang kami berikan untuk MAN 2 Kota Tasikmalaya itu, yang pertama, dilakukan penggantian kabel UTP dengan fiber optik untuk jarak yang jauh, terus penambahan bandwidth atau ISP cadangan, serta peremajaan perangkat jaringan. Selain itu juga kita merekomendasikan untuk penambahan akses poin dan monitoring jaringan secara rutin. Diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas layanan pada jaringan komputernya. Ada lagi? Cukup. Sudah. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan utamanya itu jaringan terletak pada tingginya paket loss dan ketidakstabilan throughput, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas jaringan belum optimal. Meskipun parameter delay dan jitternya masih berada kondisi yang sangat baik, yang menandakan perangkat jaringan masih bekerja juga dengan sangat baik. Secara keseluruhan, kualitas jaringan berada pada kategori sedang hingga baik, namun masih memerlukan perbaikan agar dapat mendukung aktivitas pembelajaran secara maksimal. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut disarankan untuk dilakukan penggantian kabel UTP dengan fiber optik untuk jarak yang jauh, juga penambahan bandwidth atau ISP cadangan, serta peremajaan perangkat jaringan. Selain itu, penambahan akses poin dan juga monitoring jaringan secara rutin juga diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas layanan pada jaringan komputernya. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.